bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf Dunia. Energi mu'alaf untuk dakwah, energi mu'alaf untuk mencerahkan, energi mu'alaf untuk membangkitkan dakwah di seluruh dunia. Ayo, dengan Hari Mu'alaf tanggal 25 Desember kita mampu mendakwakan masyarakat menuju taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf meniti jalan kebenaran hingga akhir nanti ketika Allah menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, selamat Hari Mu'alaf 25 Desember. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan agar pada tanggal 25 Desember itu menjadi banyaknya orang-orang non-muslim yang berduyun-duyun mempelajari Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta juga pendapat para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya mengapresiasi, bravo kepada semua aktivis muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Saya Muhammad Al-Khattab, Sekjen Forum Umat Islam FUI, mendukung gagasan prakarsa menjadikan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, kita ini benar-benar istimewa Bapak Ibu, ya. Benar-benar umat yang sangat istimewa di muka bumi ini. Terutama sekali di bangsa dan negara Indonesia. Kita adalah orang yang sangat istimewa. Alkitab adalah kitab yang sangat istimewa. Tuhan kita Bapak Ibu, yang kita kenal lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, sangat istimewa. Ya, benar-benar sangat istimewa. Makanya iman kita adalah iman yang sangat istimewa. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sangat istimewa. Perayaan-perayaan yang kita lakukan adalah perayaan yang sangat istimewa, saudaraku. Jadi benar-benar wow, luar biasa, dahsyat. Jadi kita harus bangga menjadi pengikut Kristus, ya. Jangan malu menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah malu menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah minder menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana ada tokoh-tokoh dari pihak sana. Mereka mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Wow, Bapak Ibu. Luar biasa saudaraku, ya. Tokoh-tokoh mereka hari-hari ini Bapak Ibu mengucapkan Hari Mu'alaf Sedunia yang telah ditetapkan katanya pada tanggal 25 Desember. Jadi setiap tanggal 25 Desember mereka merayakan Hari Mu'alaf Sedunia, Bapak Ibu. Ya, Hari Mu'alaf Sedunia. Jadi mereka Bapak Ibu mengikuti gayanya orang Kristen, mengikuti gaya kita. Lalu saya melihat ada beberapa komentar bagaimana seandainya pada Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha ditetapkan Hari Murtadin Sedunia. Saya katakan tidak boleh. Kita tidak boleh menyerupai mereka, ya. Kita tidak boleh mengikuti gaya mereka Bapak Ibu.
Kita adalah sangat excellent. Kita itu berbeda dengan yang lain. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Kita punya pegangan, kita punya iman, kita punya kepercayaan, kita punya perayaan-perayaan Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 25 Desember atau tanggal 26 Desember adalah umat Kristen memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang telah dirayakan oleh banyak kalangan, khususnya dari pihak Kristen maupun Katolik. Nah, kali ini kita melihat beberapa tokoh dari pihak mereka dengan serentak mereka mengucapkan selamat hari lahirnya mu'alaf sedunia. Jadi mereka sudah menetapkan tanggal mu'alaf sedunia dan mereka memperingati hari itu Bapak Ibu pada tanggal 25 Desember dengan penuh sukacita. Ya, dengan penuh sukacita. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan mereka. Kalau mereka ikuti kita bagaimana Bang Pedi? Biarkan saja Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang larang. Biarkan. Apapun hari-hari ini kita lihat mereka sudah mulai mengikuti gaya orang Kristen. Hari Minggu Bapak Ibu, dulu tidak pernah ada kegiatan di masjid maupun di menasah. Ya, dulu zaman dulu. Puluhan tahun yang lalu. Tetapi hari-hari ini kita melihat setiap hari Minggu itu mereka ada kegiatan di masjid, di menasah. Mereka sudah ada kegiatan Bapak Ibu. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita ini adalah umat yang sangat istimewa. Kita tidak boleh mengikuti gaya umat lain. Kalau umat lain mengikuti gaya kita, silahkan, no problem. Jangan pernah kita anggap itu penistaan. Ya, jangan pernah ada yang tersinggung. Jangan pernah ada yang tersinggung Bapak Ibu. Apapun yang mereka bilang, terserah. Terserah. Apapun itu. Ya kita anggap saja Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 25 Desember, mereka memperingati Natal dengan gaya yang berbeda. Wow. Luar biasa. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana dengan penuh sukacita, dengan penuh bangga, kita lihat tokoh-tokoh tersebut mengucapkan selamat hari mu'alaf sedunia jatuh yang katanya pada tanggal 25 Desember. Mari kita lihat cuplikan videonya. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi hari mu'alaf dunia. Energi mu'alaf untuk dakwah, energi mu'alaf untuk mencerahkan, energi mu'alaf untuk membangkitkan dakwah di seluruh dunia. Ayo, dengan hari mu'alaf tanggal 25 Desember, kita mampu mendakwakan masyarakat menuju taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Refli Harun mengucapkan selamat hari mu'alaf sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari mu'alaf sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf meniti jalan kebenaran hingga akhir nanti ketika Allah menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, selamat hari mu'alaf 25 Desember. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah hari mu'alaf dunia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan agar pada tanggal 25 Desember itu menjadi banyaknya orang-orang non-muslim yang berduyun-duyun mempelajari Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta juga pendapat para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya mengapresiasi, bravo kepada semua aktivis muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember
Hari Mu'allaf Sedunia. Saya Muhammad Al-Khattab, Sekjen Forum Umat Islam FUI, mendukung gagasan prakarsa menjadikan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'allaf Sedunia. Dalam perspektif saya, ini merupakan amanat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, "Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum." Al-ayat. Dan kalau sekiranya amanah, beriman, ay aslama, masuk Islam, ahlul kitabi, kaum Yahudi maupun Nasara, masuk Islam, menjadi mu'alaf, lakana khairan lahum, itu lebih baik buat mereka. Oke, selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Alhamdulillah, kita bersyukur. InsyaAllah kita akan menghadapi Hari Mu'alaf Sedunia. Kita berdoa semoga dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia kita tingkatkan pembinaan terhadap mereka, dan mudah-mudahan muncul ratusan ribu jutaan mu'alaf di seluruh benua hari ini. Kita doakan selamat Hari Mu'alaf Sedunia, mudah-mudahan menjadi kekuatan besar bagi perjuangan Islam. Terima kasih, saya Munzir Timorang. Kepada ikhwan akhwat yang telah berusaha menjadikan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ridho Allah akan selalu menaungi kita, dan orang makin sadar bahwasanya dengan kembali kepada Islam mereka kembali kepada fitrahnya. Selamat merayakan Hari Mu'alaf Sedunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan rahmat dan hidayahnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta jalan bahagia dan para pengikut Kristus ya, kita sama-sama sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang mereka sampaikan, dan mereka sudah menetapkan bahwa pada tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Sedunia. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi mereka akan mengikuti gaya orang Kristen sejengkal demi sejengkal ya, sejengkal, sehasta demi sehasta. Mereka akan mengikuti gaya orang Kristen Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa zaman dulu saudaraku, beberapa puluhan tahun yang lalu, mereka tidak pernah pada hari Minggu itu melakukan kegiatan di masjid atau di musala. Tetapi hari-hari ini kita melihat setiap minggu di banyak tempat mereka buat kegiatan. Jadi ingin buat tandingan Bapak Ibu. Kalau orang Kristen ada kegiatan, mereka pun harus ada kegiatan ya. Pada tanggal 25 Desember atau pada tanggal 26 Desember atau pada bulan Desember Bapak Ibu, kita merayakan hari di mana Kristus Yesus lahir. Dan mereka juga buat tandingan hari-hari ini Bapak Ibu. Mereka menetapkan pada tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Kita harus memberikan apresiasi yang begitu hebat ya kepada mereka. Nah, apakah kita harus ikuti gaya mereka Bapak Ibu? Bagaimana nantinya pada hari Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri kita buat tandingan bahwa hari di mana hari murtadin sedunia? Tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh? Karena kita bukan berasal dari dunia Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengikuti gaya orang dunia. Kalau orang dunia mengikuti gaya kita, itu tidak ada masalah ya, tidak ada larangan. Tetapi orang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus khususnya Bapak Ibu, itu tidak boleh mengikuti gaya orang dunia. Alkitab mengatakan kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang telah memilih kita dari dunia, sehingga kita bukan lagi milik dunia, dan kita milik Tuhan. Ketika kita milik Tuhan, kita tidak boleh mengikuti gaya hidup orang dunia. Apa yang dilakukan oleh orang dunia, kita jangan coba-coba ikutan. Apa yang mereka kerjakan, tidak boleh kita ikut-ikutan. Perayaan apa yang mereka lakukan, perayaan apa yang mereka kerjakan, perayaan apa saja yang mereka rayakan, kita orang dunia tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Kalau kita memberikan selamat,
mengucapkan selamat itu no problem. Tetapi untuk mengikuti, untuk merayakan gaya mereka itu tidak boleh. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita bukan lagi bagian daripada dunia. Awalnya kita orang dunia. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, Alkitab mengatakan kita bukan lagi bagian daripada dunia. Nah, kenapa dunia membenci kita? Karena kita bukan lagi bagian daripada dunia. Kenapa mereka menetapkan Bapak Ibu hari mu'alaf sedunia pada tanggal 25 Desember? Itu dikarenakan mereka benci kepada orang Kristen. Apapun alasannya. Ya, apapun alasannya, mereka benci kepada kita orang Kristen. Karena kita adalah bukan bagian daripada dunia. Kita bukan lagi orang dunia. Nah, memang kita tinggal di dunia. Secara iman Bapak Ibu, secara kepercayaan, kita berasal dari atas. Itu kata Alkitab dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-19. Jika kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi milik kepunyaannya. Akan tetapi, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu untuk keluar dari dunia. Maka dunia membenci kita. Jadi apapun yang kita lakukan, mereka akan mengolok-ngolok. Mereka akan menghina. Bayangkan Bapak Ibu, kita ibadah saja di gereja, mereka mengolok-ngolok, mereka menghina. Ya. Bagaimana kalau kita ibadah di jalan-jalan? Bagaimana kalau kita ibadah di persimpangan-persimpangan? Oh, mereka akan demo berjilid-jilid Bapak Ibu. Kita ibadah di gereja saja, mereka olok-olok, mereka hina, mereka tertawakan kita. Kenapa mereka ngolok-ngolok, mereka tertawakan kita, mereka hina kita? Karena kita bukan lagi orang dunia. Kita bukan lagi bagian daripada dunia. Kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah bangsa-bangsa. Kita tidak lagi beribadah kepada ilah bangsa-bangsa. Kita tidak lagi menyembah ilah bangsa-bangsa. Kita menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Yod-He-Vav-He, dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi setelah kita dipilih oleh Tuhan, lalu kita terpisah dari dunia ini, sekalipun kita tinggal di dunia, lalu orang dunia Bapak Ibu mencari cara bagaimana bisa mengolok dan menghina serta menertawakan kita. Yang ditertawakan iman kita, yang ditertawakan kepercayaan kita, yang ditertawakan Bapak Ibu apa yang kita sembah. Sekalipun itu ada larangannya, tetap mereka menghina apa yang kita sembah. Menghina apa yang menjadi iman kita. Menghina kitab suci kita. Menghina kepercayaan kita. Menghina agama kita. Ini Bapak Ibu, ini sangat alkitabiah ini. Jadi kita dihina karena nama Tuhan. Karena Yesus Bapak Ibu. Karena nama Yesus kita dihina. Karena nama Yesus kita dibenci. Karena nama Yesus kita diolok-olok oleh dunia. Tapi kita harus berbahagia. Kita harus bersuka cita. Karena Alkitab sudah mencatat. Bahkan Yesus sudah duluan diolok-olok. Baru setelah itu pengikutnya diolok-olok. Baru setelah itu imannya diolok-olok. Baru setelah itu kitabnya diolok-olok. Baru setelah itu ibadahnya diolok-olok. Jadi apapun yang orang Kristen lakukan Bapak Ibu, itu tidak lepas daripada olok-olokan mereka. Karena mereka berasal dari dunia ini. Lalu kita mau coba ikut-ikutan mereka. Jangan. Alkitab melarang kita. Ya, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Akal budi kita harus berubah. Pola pikir kita harus berubah. Karakter kita harus berubah. Jangan ketika mereka mengolok-ngolok, kita mengolok-ngolok balik. Jangan ketika mereka menghina kita, kita menghina balik. Jangan ketika mereka mengikuti gaya kita, lalu kita ikuti gaya mereka. Jangan. Jangan. Tidak boleh. Karena Alkitab mengatakan, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kasihilah musuhmu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Termasuk doakan mereka yang mengolok-olok kamu. Nah, padahal sudah jelas Bapak Ibu. Di dalam iman mereka itu sudah dikatakan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu sudah jelas dikatakan. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu sama dengan kaum tersebut. Nah, ini mereka tidak sadar. Bahkan di kitabnya juga sudah jelas dikatakan, jangan kau menghina sesembahan yang tidak kau sembah.
nanti mereka akan mencaci maki, mengolok-ngolok Tuhanmu. Mereka tidak akan peduli itu. Yang penting bagi mereka bagaimana bisa mengolok-ngolok, bagaimana bisa menghina. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa sih hanya dua agama ini yang selalu sepertinya terjadi persaingan segala macam bla bla dan bla bla bla? Bapak Ibu tahu, dikarenakan dua agama ini adalah agama misi. Sama-sama agama misi. Ini saudaraku. Sama-sama agama misi. Nah, jadi saudaraku, mari kita tunjukkan gaya kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita ikuti gaya mereka. Kalau mereka mengikuti gaya kita, itu silahkan. Apalagi di Konoha ini Bapak Ibu, jangan pernah ada yang melarang. Penjara menanti. Jangan pernah ada yang melarang, penjara menanti saudaraku, ya. Penjara menanti. Biarkan mereka mengikuti gaya kita, tapi kita jangan coba-coba mengikuti gaya mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jelha Baget, saya mengucapkan selamat menyambut Natal bagi kita semuanya. Kiranya damai Natal, sukacita Natal selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi dan kita harus menjadi penginjil, ya. Dan kita harus membawa damai, membawa sukacita dan membawa shalom-Nya Tuhan dimanapun dan kemanapun kita pergi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendoakan pelayanan yang kita lakukan, mendoakan penginjilan yang kita lakukan, mensupport penginjilan yang kita lakukan, memberkati penginjilan yang kita lakukan, dan memberikan nasihat terhadap kita. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Aleichem Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadid. Terima kasih.